Ini yang 600.000 ya? Betul. Oke. Tapi toiletnya tetap sama di sini? Iya. Oh, di sambungan ya? Menuju ke Tegaluar, Sumarekon akan segera diberangkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saat ini aku berada di kota Bandung, Jawa Barat. Setelah kemarin habis jemput bus Grand Voyage dari Solo menuju ke Bandung. Sebenarnya mereka ke Jakarta, tapi aku turun di Bandung. Jadi kemarin aku tuh nyetir bus dari Pemalang sampai ke Bandung. Semalam baru sampai sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu ya. Terus aku nginep 1 malam di Bandung. Dan siang hari ini aku akan menuju ke Jakarta untuk pulang ke rumah. Dan aku akan mencoba naik kereta cepat Wus dari Bandung menuju ke Jakarta. Ini aku akan naiknya dari stasiun paling ujung. Tegaluar itu masih kota Bandung atau bukan ya. Nah, jadi sambil nunggu keberangkatannya, aku tuh sebenarnya belum pesan tiket. Tapi aku pengennya berangkat dari Bandung sekitar jam 3 sore aja. Jadi sekarang baru jam 12 siang. Ini aku mampir dulu ke kafe yang lokasinya tidak jauh dari stasiun kereta cepat Wus di Tegaluar. Ini namanya Teduh Cafe. Ya beneran teduh sesuai dengan namanya. Tapi ini kalau hujan bubar sih. Karena ini outdoor teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini kita benar-benar di luar ruangan. Dan di sini menunya cukup banyak. Terus juga beneran teduh, adem gitu ya. Dan aku pesan bakmi bakso gitu. Jadi selesai makan sambil aku ngedit video. Kalau sudah sekitar jam 2-an baru aku menuju ke stasiun kereta cepat di Tegaluar. Jadi kita lanjut lagi kalau sudah di stasiun. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di stasiun KCIC atau Kereta Cepat Indonesia China di stasiun Tegaluar, Sumarekon. Ternyata sekarang ada Sumarekonnya ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah ya, pertama kali itu tahun lalu yang aku tahu namanya Tegaluar doang. Tapi sekarang ada Sumarekon. Memang ada banyak stasiun-stasiun atau halte-halte yang sekarang di belakang nama stasiun atau haltenya itu ada nama brand. Seperti ini Sumarekon atau yang aku tahu di Cipete itu Cipete Raya Tuku, stasiun MRT ya. Stasiunnya bagus. Malah bisa aku bilang ini lebih bagus daripada stasiun yang ada di Halim. Kayak lebih bersih dan lebih tertata aja gitu loh. Terus di sini kayak ada nggak tahu ya ini apa? Apartemen atau ini untuk tempat tinggal pegawainya dari stasiun gitu ya. Di sebelah sini besar. Gitu teman-teman. Parkirnya ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sana, kayak gitu. Banyak parkirnya. Terus stasiun ini langsung berdepan-depanan sama persawahan. Jadi dari stasiun kita langsung bisa melihat sawah yang luas sekali. Terus di sana bukit-bukit. Ini bukit atau gunung ya? Dia berbaris-baris gitu dari ujung sana sampai ke sana. Tuh, nggak tahu ya ini bukit atau gunung. Terus langsung melihat aktivitas petani. Dan ini ada jalannya juga. Ini orang tuh kayak bisa langsung mengakses dari jalan ini ke sebelah sini loh. Tuh, ada tangganya. Hanya dibatasi oleh tanaman-tanaman seperti ini. Sorry ya, aku agak norak karena ini baru pertama kalinya aku ke stasiun KCIC Tegaluar, Sumarekon. Yuk, sekarang kita
masuk ke dalam stasiunnya. Sekarang kita ke mesin tiketnya dulu untuk cetak tiket fisiknya. Ayo, kita lihat bagaimana caranya. Ini dia. Pengambilan tiket internet. Oke, karena aku sudah pesan tiket di aplikasi KAI Akses, jadi tinggal cetak aja. Nah, jadi ketika kita udah tulis nama, ini langsung muncul dari mana ke mana. Terus ini untuk kelasnya ekonomi premium, gerbong nomor 8, kursinya nomor 11F. Harganya Rp225.000. Ini kelas yang paling bawah ya, kelas ekonomi. Jadi kita langsung tekan cetak aja di sini. Wih, cepet banget loh. Langsung keluar. Wih, keren sekali. Ini dia untuk tiketnya. Jadi dia ada barcode-nya, terus ada namanya, ada harganya, ini nomor identitasnya ya. Terus seperti inilah tiketnya. Ini di baliknya ada aturan umum. Jadi cuman 2 ini aja ya aturan umumnya. Gitu teman-teman. Tiketnya keren. Selesai cetak tiket, ini aku ajak teman-teman ke depan lagi. Jadi ternyata di sini tuh ada shuttle-nya dari stasiun KCIC Tegaluar Sumarekon menuju ke Sumarekon Mall Bandung. Gratis shuttle-nya, dia pakai bus, terus ada jadwalnya. Tuh. Jadi ini dari stasiun Tegaluar, ini dari Sumarekon Mall Bandung. Tuh, jadwal-jadwalnya banyak sekali. Dia mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, 2149. Gitu ya. Keren. Selain itu juga ada taksi Bluebird sama ada Damri. Nah, itu untuk busnya tuh. Nih ya. Bus shuttle-nya dari Sumarekon. Cakep. Jadi ini namanya Lobi Selatan. Nih ya. Lobi Selatan namanya nih. Jadi keren sekali. Seneng banget ngelihat stasiunnya ini Tegaluar. Mewah banget. Keren ya. Tapi memang di sini tidak terlalu ramai sih. Apa mungkin karena hari biasa dan siang hari ya. Jadi baru aja ada penumpang yang turun atau baru aja ada kereta yang tiba di stasiun Tegaluar. Dan satu-satunya tenan yang ada di tempat sebelum kita masuk ke dalam stasiun alias semua orang bisa ke sini adalah Alpha Express. Kalau di stasiun Halim, kalau aku nggak salah ya, kalau kita datang ke stasiun itu kita akan langsung menemukan banyak tenan. Tapi kalau di sini hanya ada Alpha Express saja. Untuk kita penumpang yang akan masuk ke dalam stasiun alias yang memiliki tiket, aku belum tahu nih di bagian dalamnya ada tenan lagi atau enggak. Jadi mari kita langsung masuk aja ke tempat keberangkatannya. Nah, jadi untuk naik ke keberangkatan itu ada banyak banget ini teman-teman, apa namanya, eskalator. Salah satunya yang ada di sini di depannya Alpha Express. Gitu. Yuk, kita langsung naik aja ke atas. Ada kucing lagi tidur tuh. Ya, langsung naik. Oke. Terus di sebelah sini ada ATM Center. Cuman ada 3 bank aja. Nah, ini estetik sekali ya. Kalau di foto dari bawah, dari sana fotonya bagus tuh. Kesini, keren. Berasa di Kuala Namu ini ya. Nah, ini kalau kita ke atas, kita akan menemukan Indomaret. Jadi ada Alfa, ada Indomaret di sini. Gitu ya. Ini baru untuk masuk ke dalamnya. Kalau ke sini, ini sudah yang memiliki tiket aja. Jadi di bagian atasnya ini, di tempat keberangkatan itu terdapat 2 tenan. Kalau di bawah tadi cuman ada Alpha Express, di atas ini ada Indomaret dan juga ada ini HBX by adalah kopi. Jadi ada 2 tenan di sini. Harusnya sih bisa muat banyak karena ini tuh udah disediakan tempat-tempat tuh, tinggal diisi aja. Ini udah ada dekornya. Sepertinya ini coming soon ya. Gitu teman-teman. Nah, ini benar-benar bagus banget sih. Ngelihat
stasiun ini aku teringat sama Kuala Namu ini. Bandara Kuala Namu ya, Medan. Mirip-mirip beginilah bahasa desainnya. Terus warna juga putih dan di atasnya tuh dia transparan. Jadi ketika siang tidak terlalu banyak nyalain lampu. Nah, sekarang aku mau ke toilet dulu. Kita lihat ya toiletnya seperti apa. Yo, ini toiletnya. Wih, dingin banget loh di sini. Toilet pria. Wih, bagus sekali guys. Kacanya besar. Sudah selesai dari toilet ya. Sekarang kita saatnya masuk ke tempat keberangkatan. Jangan lupa disiapkan tiketnya. Terus persiapkan diri untuk melewati X-ray gitu kayak di bandara. Jadi kalau di kantong masih ada uang recehan, dikeluarin dulu supaya tidak bunyi mesin X-ray-nya. Ini ada udah berangkat menuju ke Halim. Sudah melewati mesin X-ray, jadi tas kita dicek, terus juga kita lewatin mesinnya gitu, dicek juga. Kalau sudah selesai langsung naik ke lantai 3. Jadi kita tiba di ruang tunggu atau waiting lounge-nya. Ini dia. Dan di sini tuh pemandangannya bagus banget sih teman-teman. Nih, kita lihat sawah-sawah yang tadi. Terus lihat bukit-bukit. Ini kalau cerah bagus banget sih asli. Jadi Tegaluar ini selain kita untuk naik kereta juga untuk kita cuci mata ya. Tuh. Wih. Bagus banget apalagi kalau lagi hijau-hijau semua nih si persawahannya ini. Bagusnya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam ruang tunggunya. Dan di lantai 3 ini aku belum ada melihat makanan-makanan atau minuman-minuman yang dijual. Jadi belum kelihatan tenan-tenan yang jualan gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau ke stasiun Tegaluar biar nggak sepi tasnya, kayaknya bawa makanan yang banyak deh. Ya, ini dia ruang tunggunya. Ada kids playground, tempat bermain anak. Nah, ini penumpang yang berangkatnya barengan sama kita nih. Jam 15:05. Terus di sana ada toilet dan juga musolahnya. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi di ruang tunggu stasiun Tegaluar Sumarekon. Cukup sepi ya, jam 3 sore, tidak terlalu banyak orang-orang yang akan bepergian dari Tegaluar menuju ke Halim. Mungkin nanti ramainya itu di Padalarang teman-teman, karena dari kota Bandung paling dekat itu kan ke Padalarang. Kalau dari kota Bandung ke Tegaluar ini agak jauh dan effortnya lumayan banget. Makanya kenapa ada shuttle-nya itu dari Sumarekon Mall Bandung, mungkin untuk mengakomodir orang-orang yang dari kota Bandung, daripada dia jauh-jauh langsung ke stasiun Tegaluar, dia ke mall dulu, Sumarekon Mall Bandung gitu. Jadi lebih sedikit effortnya gitu. Tapi kemungkinan akan lebih ramai dari stasiun Padalarang, karena setahun lalu kalau nggak salah ya, aku pernah bikin kontennya tuh, dari Halim menuju ke Bandung, kita turun di Padalarang, dari Padalarang kita naik feedernya lagi menuju ke stasiun Bandung. Nah, untuk di dalam ruangan ini ruangan dilarang untuk nge-vape atau merokok. Karena kalau mau merokok ataupun mau vape gitu ya, kita bisa keluar. Dan di luarnya ini kita mendapatkan pemandangan yang bagus sekali teman-teman. Nih, jadi ini boleh keluar ya. Ini dia. Widih, bagus sekali pemandangannya guys. Cakep banget. Ini jalanan yang tadi kita lewatin ya. Ke sana.
nyebrangin ini rel dan juga nyebrangin jalan tol kalau nggak salah. Tuh, terus terlihat di sini. Ini nggak tahu gunung atau bukit. Di sana ada lagi. Terus di sebelah sana yang nggak putus-putus. Pemandangannya luar biasa ya di sini ya. Dan juga di sini, walaupun ini masih agak siang menjelang sore, di sini tuh adem banget. Ya selain karena tadi baru aja selesai hujan ya, tapi di sini enak banget. Suasananya tuh kayak tenang gitu ya. Luar biasa. Sangat recommended kalau teman-teman waktunya banyak mau nyobain naik kereta dari stasiun Tegaluar, silakan langsung ke sini. Enak banget asli. Dan untuk harga tiketnya, naik kereta cepat Indonesia China atau WUS dari Tegaluar menuju ke Halim Jakarta itu mulai dari Rp225.000, sama seperti yang aku naiki. Itu adalah kelas paling bawah atau kelas ekonomi. Kalau yang paling atas itu ada first class. First class itu harganya di Rp600.000. Di bawahnya first class itu ada business class, itu harganya di Rp450.000. Tapi untuk anak kos seperti aku, ya cocoknya kita naik yang paling bawah aja alias ekonomi, harganya Rp225.000. Dengan waktu tempuh hampir 1 jam kalau dari Tegaluar ya, sekitar 54 menit atau 47 menit. Jadi antara dua waktu itu tuh, 47 menit atau 54 menit. Gitu teman-teman. Kita kembali ke dalam ruangannya karena aku tidak nge-vape dan tidak ngerokok. Ya. Kita masuk lagi. Tuh, di sini buat foto-foto tuh bagus loh. Asli, sebagus itu. Ya. Nah. Jadi kalau kita naik kereta cepat itu sebelum kita dipanggil untuk ke peronnya, itu kita belum boleh masuk. Jadi tunggu ada panggilan dulu, baru kita masuk ke peron, ke tempat keretanya gitu. Jadi sambil nunggu dipanggil, kita nunggunya di ruangan ini. Nah, kalau kita naiknya yang first class atau business class, itu kita nggak nunggu di sini. Ada ruangan khususnya, tapi aku juga nggak tahu kayak gimana ruangannya karena aku belum pernah naik yang business class atau yang first class. Ya nantilah ya kalau sudah naik level. Kalau sekarang levelnya masih level ekonomi. Nah, di sini tuh ada tulisannya. Nih, ini kereta yang kita naikin ya dengan nomor kereta G1040 dari Tegaluar Sumarekon menuju ke Halim. Berangkatnya jam 3:05. Itu estimasi waktu untuk check-in-nya itu jam 14:52 menit. Jadi masih ada waktu 8 menit lagi sebelum kita boleh masuk ke sana, ke peronnya. Dan ini adalah vending machine, satu-satunya jajanan yang bisa kita beli di ruang tunggunya. Tuh, isinya kayak gini, banyak yang kosong. Ini isinya minuman semua, ada 2 kayak cemilan gitu. Ini vending machine-nya dia udah pakai e-wallet dan juga bank gitu ya. Nah, ini baru dipanggil nih. Nah, jadi nanti kita tuh ada di peron nomor 2. Nah, ini adalah pengumuman untuk petugas agar bersiap untuk memeriksa tiket penumpang. Jadi kita sebagai penumpang juga mempersiapkan tiket kita. Oke, sudah dipanggil untuk pemeriksaan tiket. Gimana caranya? First impression ketika masuk ke dalam persiapan masuk ke keretanya maksudnya, itu kan kita ngantri di tempat memasukkan tiketnya. Itu antriannya rapi banget, luar biasa. Nah, ini kita masuk ke kereta, lewat sini aja kali ya. Jadi ada eskalator, ada tangga biasa, kita lewat tangga biasa.
Ini dia peronnya. Peron 2. Kita cari gerbong nomor 8. Ini gerbong nomor 7. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta cepat dari Tegaluar, pilihlah gerbong yang belakang-belakang supaya ketika turun dari tangga itu dekat. Nih. Aku ke gerbong nomor 8. Jadi dari turun udah deh sampai di gerbongnya. Kita di gerbong nomor 8. Nomor kursinya 11F. Jadi ini dia gerbongnya. Makasih Mbak. Ya. Oke. Wih, ini dia kita masuk ke dalam keretanya. Pintunya otomatis ya, terbuka sendiri. Jadi seperti inilah untuk di bagian dalam gerbongnya. Ini untuk konfigurasi kursinya, 2 di sebelah kiri dan juga 3 di sebelah kanan seperti ini teman-teman. Dan aku tuh duduknya di kursi nomor 11F. Dan di sana sudah ada penumpangnya dong. Kenapa bisa sebelahan gitu ya? Padahal ini masih kosong semuanya. Tadi sih aku pesan masih kosong ya di sebelah sana. Jadi ini untuk penomorannya seperti ini ya. A, B, C, terus di sebelah sini D langsung F. Jadi tidak ada yang E. A, B, C, D, F gitu. Dan untuk posisi duduknya seperti ini, tuh lega banget jaraknya antar kursi kita dan juga kursi yang ada di depan. Terus di sini ada meja lipat seperti ini, mirip dengan yang ada di pesawat. Di sini ada cup holdernya. Terus kita bisa lipat lagi seperti ini. Ini berat maksimalnya di 25 kg. Terus di sini ada net penyimpanan, ada plastiknya untuk sampah, dan ada ini. Kita bisa pesan makanan ya. Tuh. Ini untuk gerbong restorannya ada di gerbong nomor 5. Jadi ada 3 gerbong di depan kita. Itu adalah gerbong untuk restoran atau Indomart gitu ya. Di sini ada menu-menunya. Ada apa aja yang dijual di sana gitu. Menunya ada semua di sini dan harganya oke lah. Harganya masih normal lah gitu. Kita taruh lagi. Dan benar-benar belum ada penumpang lain di sini. Kemudian untuk bagasinya atau kompartemen penyimpanan ada di bagian atas. Sekarang jam 3 sore dan sudah ada pemberitahuan untuk persiapan kereta ini akan diberangkatkan. Dan kita lihat untuk fasilitasi kursinya, selain yang tadi sudah aku sebutkan, kursi ini bisa diatur sandaran punggungnya dengan menarik ini tuas yang ada di ujung armrestnya. Kita bisa tarik ke atas dan tinggal dorong sandaran punggungnya seperti ini. Nah, dan ini nyaman banget sih teman-teman. Tuh lihat perbedaan antara ini yang tegak dengan aku yang udah aku dorong ke belakang sandaran punggungnya. Dan ini nyaman banget. Jadi naik kereta Wus ini, walaupun kita naik dengan kelas yang paling rendah yaitu ekonomi premium, kita sudah mendapatkan tempat duduk yang nyaman sekali, terus juga legroom yang luas banget. Dan ini kan di tengah-tengah ada armrest. Ini armrestnya bisa dinaikin kalau teman-teman tidak butuh, tapi kalau butuh tinggal diturunin seperti ini. Kalau yang ujung sih nggak bisa dinaikin ya, dia udah paten karena di ujung ini ada tuas ininya gitu. Tuh. Oke, kita siap berangkat. Oke. Dan tadi aku udah sempat bilang ya, kalau kereta yang aku naikin sekarang itu waktu tempuhnya 47 menit dan ada yang waktu tempuhnya 54 menit. Bedanya di mana sih? Bedanya itu ada di pemberhentian di stasiun Karawang. Karena sekarang udah ada tuh stasiun kereta cepat di Karawang. Itulah kenapa ada yang 47 menit, ada yang 54 menit. Nah, yang 54 menit itu ada berhenti di stasiun Karawang. Kalau kita tidak ada berhenti di stasiun Karawang, teman-teman bisa lihat di sini. Nih ya. Tuh, kita dari Tegaluar Summarecon terus ke Padalarang dan langsung ke Halim. Jadi tidak berhenti dulu di stasiun Karawang. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ini kita siap untuk berangkat.
Tepat pukul 15:05 kita diberangkatkan dari stasiun KCIC Tegaluar Summarecon. Selamat datang dalam perjalanan bus nomor G1040. Bus dengan tujuan akhir stasiun Halim dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Demi kenyamanan para sahabat, kami himbau untuk memelihara fasilitas serta menjaga kebersihan. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia layanan kereta bakar di kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu menu yang tersedia di saku kursi Anda. Fasilitas toilet tersedia di sambungan kereta. Oke, jadi seperti itulah untuk pemberitahuan ketika kita mulai perjalanan. Dan bener-bener ya teman-teman, di gerbong nomor 8 penumpangnya cuma berdua aja, termasuk aku. Jadi bener-bener sepi banget. Dan satu gerbong yang ekonomi premium seperti yang aku tempati sekarang itu kapasitasnya 47 atau 49 orang penumpang. Jadi dari 47 atau 49 kapasitas yang terisi hanya 2 saja. Sepi banget hari ini. Nah, ini kita sudah mulai kencang. Tuh, padahal kita baru 2 menit nggak nyampe dari kita berangkat. Nih, speed kita udah di 129 km per jam. Udah 143. Jadi di depan ataupun di belakang itu ada layar yang akan memberikan informasi kecepatan. Ini yang di depan, ini yang di belakang. Dan ini yang ada logo hijau, ini adalah untuk toiletnya teman-teman. Jadi kalau ada orang di toiletnya nanti akan berwarna merah kalau nggak salah. Oke, kita sudah di kecepatan 190 km per jam. Nggak berasa sama sekali. Yang aku suka naik kereta cepat Wush ini adalah kecepatannya tinggi, tapi suara di bagian dalamnya itu nyaris tidak ada. Senyap banget. Menurunkan kecepatan karena kita sudah mau tiba di stasiun Padalarang. Cepet banget. Tadi kita sudah sampai di 194 km per jam. Sekarang turun ke kecepatannya 150 km per jam. Tadi sekarang turun ke 144 km per jam. Jadi kita sudah mau sampai di stasiun Padalarang. Dan tadi aku nanya sama pramugarinya, boleh nggak kalau kosong aku pindah tempat, karena nggak enak aja duduk sebelahan sama orang yang tidak aku kenal. Terus berdua doang satu gerbong, kayak gimana gitu kan. Jadinya aku minta izin untuk pindah boleh nggak sih. Terus kata mbak pramugarinya, boleh asalkan kursinya kosong, pindah aja. Oke, jadi aku pindah ke nomor 4 ya, 4F gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapat view-nya, itu teman-teman pilih yang di jendela. Jadi ada di kode F dan juga di kode A gitu ya, biar sampingnya jendela persis. Dan kalau siang gitu ya, silau, teman-teman bisa turunkan tirainya seperti ini. Jadi tirainya bisa tutup maksimal seperti ini. Oke, jika sudah tidak dipakai kita bisa naikkan lagi. Ini dia, gitulah kira-kira. Nyaman ya. Ini dia pengumuman kalau kereta sudah mau tiba di stasiun Padalarang, dan baru aja kita melewati terowongan. Hah? Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Emang ada yang naik dari Tegaluar ke Padalarang doang ya? Itu tiketnya berapa ya?
atau Jadi tertekan. di pengumumannya Sampai itu, jumpa di perjalanan berikutnya. oke, Terima kasih. sama-sama. Dear passengers, thank you. Mohon perhatian. Pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please. Salam. Wus wus wus. Yes. Jadi ini kita sudah mau tiba di stasiun Padalarang dan untuk keretanya ini hanya berhenti selama 3 menit saja di stasiun Padalarang. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta cepat Jakarta-Bandung itu harus on time banget ya teman-teman, karena ya namanya aja kereta cepat. Begitu juga dengan kita sebagai penumpang harus cepat juga alias on time, karena kalau udah ketinggalan ya kita harus naik kereta yang ada di belakangnya. Tapi untungnya kalau untuk kereta Wus ini itu jarak antar keretanya waktu keberangkatannya hanya 30 menit aja. Jadi setiap 30 menit itu ada keberangkatan kereta Wus. Jadi kalau kita ketinggalan, tenang, setengah jam lagi itu ada kereta yang lainnya gitu. Nah, nih ya, kita sudah tiba di stasiun Padalarang bersebelahan dengan yang kereta itu. Nah, itu kereta apa itu? Ini dia stasiun Padalarang. Tapi kalau Padalarang ini dia nggak ada belakangnya ya. Mungkin ada sponsor-sponsor nanti yang mau masuk. Jadi stasiun Padalarang apa gitu. Oke. Ini pintu yang dibuka, pintu sebelah kanan, dan ini aku harus siap-siap berdiri dulu karena takutnya ada penumpang yang duduk di sini. Akan ada penumpangnya. Enggak, aku cuma mau lihat doang sih. Boleh, silakan. Oh, gini Seatnya ya. 9 ya, Pak. Oh, 9 kursi Iya. ya. Kalau untuk bisnis class ada di kereta number 1. Oh, paling depan. Paling depan. Oke, bagus Kelasnya banget. ada 2 di gerbong 1 sama di gerbong 8. Ini yang 600.000 ya. Betul. Oke. Ini 600.000. Tapi toiletnya tetap sama di sini. Iya. Oh, di sambungan ya. Iya. Oke, siap. Makasih Mbak ya. Terima kasih, Bapak. Tepat 3 menit kita berhenti di stasiun Padalarang. Ini kita sudah diberangkatkan kembali. Jadi kalau kereta cepat ini schedule-nya tuh benar-benar pas banget, on time banget teman-teman. Langsung diberangkatkan kembali dan ini aku duduk di sebelah sini karena yang tempat tadi aku duduk ada penumpangnya. Makanya tadi pas tiba di stasiun Padalarang aku langsung berdiri. Takutnya ada penumpang yang duduk di kursinya. Jadi aku cari tempat yang kosong dulu. Sudah tidak ada penumpang lain, baru aku duduk di kursinya gitu. Jadilah aku duduk di kursi ini. Ini teman-teman tidak boleh lakukan kalau ramai ya. Ini karena lagi sepi banget aja nih. Tuh. Ini satu gerbong cuman ada 7 penumpang saja. Kereta bahkan di kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu Wih, penuh masuk terowongan yang lagi. tersedia di saku kursi Anda. Ini simulasi ketika malam hari ya. Toilet tersedia di sampungan kereta. Vibes-nya tuh nyaman sekali karena dia lampunya warm white. Jadi hangat gitu nuansanya di bagian interiornya ini. Yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat Anda. Benar-benar nggak ada suara loh. Ya gelap lagi. Terang lagi. Ini kita berada di kecepatan 240-an kilometer per jam. Seperti inilah di bagian dalamnya. Suaranya tuh benar-benar senyap banget.
berasa kayak lagi naik pesawat sih. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah sama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah sama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Nggak berasa banget kita sekarang sudah bersebelahan dengan jalan layang ya, MBZ. Jadi kalau kita biasanya naik mobil kita ngeliat ada kereta Wus yang lewat. Nah ini sekarang aku ngerasain jadi penumpang kereta Wus dan melihat kendaraan-kendaraan yang kelihatannya lambat banget semuanya ya. Karena kita yang terlalu cepet sih. Ini kita masih di kecepatan 270 km per jam teman-teman. Secepat ini kalau perbandingannya dengan mobil-mobil yang lewat di jalan tol ya. Yang atas aja kelihatan pelan, apalagi yang bawah, karena di bawah padat banget trafficnya tuh. Sudah mau sampai. So and one more question is, every contract should be signed after process the BOI, like get the approval from BOI. Cannot sign in the months because you know some item. Sesaat lagi bus akan tiba di tujuan akhir stasiun Halim. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami mau untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di area bordes atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Halim, tersedia layanan LRT Bekasi Line menuju Dukuh Atas, bus Transjakarta rute 7W menuju Jawa, shuttle menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Tokyo Riverside Pantai Indah Kapuk 2, serta taksi maupun transportasi online. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih, dear passengers. Okay, clear.
not out yet. So let's stay tomorrow. Tomorrow what time? Terima kasih Mbak. Ya. Selamat datang di stasiun. Oke, akhirnya kita tiba juga di stasiun Halim. Ini adalah pemberhentian terakhir dari kereta cepat Wus yang kita naiki dari Tegaluar, Summarecon. Jadi tepat sekali untuk waktu perjalanannya. Bentar, masih ada pemberitahuan. Serta berhati-hati dengan celah antara kereta api cepat dan berat. Dear passenger 041 dari Halim menuju ke Tegaluar, Summarecon akan segera diberangkatkan. Jadi bagaimana kesan naik kereta cepat Wus dari Tegaluar sampai ke Halim? Jadi kalau untuk yang kelas first class dengan harga Rp600.000, sejujurnya aku belum ada di fase yang mau ngebuang uang 600.000 untuk naik kereta cepat Wus sih. Tapi mungkin ada fasenya di mana aku akan membeli waktu dan kenyamanan dengan harga 600.000 mungkin. Kalau untuk yang bisnis kelas dengan harga Rp450.000, ya so-so lah ya. Bisa aku beli sekarang ataupun tidak, tergantung bagaimana kebutuhan. Tapi dengan yang harga Rp225.000 itu sangat worth it. Apalagi kalau kita melakukan perjalanannya di sore hari weekdays seperti sekarang, yang mana jalanan itu macet sekali teman-teman. Jadi seperti itulah kira-kira perjalanan kita kali ini dan kesan naik kereta cepat Wus di tahun 2025. Untuk aku dengan harga Rp225.000 itu worth it banget, benar-benar worth it gitulah. Tapi kalau yang Rp600.000, aku belum ada di fase yang ingin membeli waktu dengan harga Rp600.000 karena dengan harga Rp225.000 aja itu udah sangat nyaman dan perjalanannya singkat banget teman-teman, cuman 1 jam, bahkan tidak sampai 1 jam ya, hanya 47 menit saja. Bagaimana teman-teman, sudah ada yang pernah naik kereta Wus di kelas first class, bisnis kelas ataupun ekonomi? Kalau udah pernah, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira apakah worth it naik kereta cepat Wus di tahun 2025? Dan untuk keluar dari stasiun, kita tetap memakai tiket yang tadi. Kita masukkan ke sini. Please insert your ticket. Oke, tiketnya keluar lagi. Kalau kita cabut, maka akan terbuka pintunya. Oke. Langsung disambut dengan Grab order area. Nah, kalau di stasiun Halim ini ada banyak sekali pilihan transportasi. Yang pertama ada taksi online, terus ada Transjakarta dengan koridor 7W dari Halim menuju ke Cawang, terus ada LRT Duku Atas, terus ada shuttle, banyak banget ya, shuttle yang ke mana namanya, Bandara Soekarno-Hatta, dan juga ada taksi, ini dia. Jadi ada banyak sekali pilihan transportasinya kalau kita berada di Halim. Dan seperti inilah untuk pintu kedatangan. Nah, kita turun langsung ditawarin untuk transportasi aja ya, tuh. Ini namanya dispatcher ya, dispatcher, ya nggak sih namanya? Nah, ini untuk tempat keberangkatannya, berbeda dengan tadi yang di Tegaluar yang tenannya dikit banget. Kalau di Halim tenannya banyak, tuh. Jadi ini tempat keberangkatan, langsung disambut dengan banyak tenan di sini. Ya kan, seru kan? Dan kalau masuk sini nggak perlu punya tiket, gitu. Jadi ada banyak tenannya. Ada Indomart juga di sana. Terus ini untuk menuju ke bus. Nah, jadi aku mau lanjut naik Transjakarta koridor 7W. Nah, ini untuk toilet, musolahnya di sebelah sini. Nah itu tuh, ada Transjakarta aja. Udah standby di sana.